Seorang pangeran bernama Vladimir II lagi muter musik box tua, seakan nyimpen kenangan yang dalam. Vlad kemudian masuk ke kamar tempat seorang putri cantik bernama Elisabetta udah nunggu. Mereka benar-benar saling mencintai, seakan dunia cuma milik berdua. Tapi kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Tiba-tiba pasukan Vlad datang dengan wajah panik. Mereka ngasih kabar kalau musuh udah mendekat, siap nyerang istana. Elisabetta jelas cemas. Dalam hatinya dia cuma pengen hidup damai sama Vlad, tanpa perang, tanpa darah. Dia cuma bisa berpesan supaya Vlad hati-hati di medan perang. Sebelum perang, Vlad sempat berdoa. Doanya ini bukan doa biasa. Dia bukan cuma minta kemenangan, tapi dia kayak lagi protes sama Tuhan. Dia bertanya, kenapa ribuan jiwa harus dikorbankan kalau ini benar-benar kehendak Tuhan? Dan yang paling menyentuh, dia bilang kalau dia nggak bisa hidup tanpa Elisabetta. Jadi doanya lebih kayak teriakan hati, seakan mau ngomong langsung ke Tuhan kalau terjadi sesuatu, jangan ambil Elisabetta darinya. Elisabetta lalu dijaga ketat oleh para pengawal. Dia dibawa menuju benteng supaya aman kalau musuh berhasil masuk ke istana. Tapi ternyata rencana itu bocor. Musuh sudah siap menghadang di jalan yang mereka lewati. Sementara itu, di sisi lain, Vlad memimpin pasukannya dengan gagah. Pertempuran besar pecah. Suara pedang beradu, teriakan perang menggema. Darah berceceran di tanah. Pertempuran berlangsung lama dan sengit, tapi pada akhirnya, Vlad berhasil memenangkan perang. Dia berdiri dengan gagah sebagai pahlawan yang membawa kemenangan. Sayangnya kemenangan itu nggak berarti apa-apa buat Vlad. Di saat yang sama, Elisabetta yang sedang dalam perjalanan kabur justru terjebak dalam jebakan serigala. Meskipun berusaha kabur, nasib berkata lain. Elisabetta jatuh ke jebakan dan nyawanya melayang. Vlad tak bisa menolongnya, dunia seakan runtuh. Vlad benar-benar hancur. Dia nggak bisa menerima kenyataan bahwa satu-satunya orang yang dia cintai udah nggak ada. Dari titik itu, luka di hatinya berubah jadi amarah yang nggak terbendung. Setelah Elisabetta tewas, hubungan Vlad dengan Tuhan berubah drastis. Dia datang ke pendeta dengan hati penuh luka. Tapi bukannya pasrah, dia malah murka. Apa gunanya berjuang atas nama Tuhan kalau akhirnya cintanya direnggut begitu aja? Dengan penuh emosi, dia bahkan bilang kalau Tuhan itu tuli. Semua doa-doanya selama ini gak pernah didengar. Dari situlah sisi kelam Vlad mulai muncul. Dia udah gak lagi percaya sama cahaya, gak lagi percaya sama doa. Hidupnya cuma diisi kemarahan, dendam, dan luka yang dalam. 400 tahun kemudian, kisah ini lompat ke Paris. Di sebuah rumah sakit, kita dikenalin dengan seorang dokter yang sering ngobatin pasien. Dia punya keahlian dalam mengatasi gangguan kejiwaan. Tapi yang bikin unik, dia juga masih percaya banget sama hal-hal rohani. Dia sering diskusi sama seorang pendeta yang kebetulan jadi temennya. Mereka berdua punya kasus yang sama terhadap seorang pasien yang digigit oleh Vlad. Pandangan yang kadang bertolak belakang, tapi justru dari situlah hubungan mereka erat. Di rumah sakit ini yang digigit Vlad, seorang pasien wanita bernama Maria. Semua ini bermula saat resepsi pernikahan berlangsung. Saat itu, entah kenapa dia berteriak histeris seperti kesurupan. Dan yang anehnya, dia berumur 130 tahun, tapi awet muda. Saat akan menginterogasinya, pendeta tahu apa yang ia mau. Kalau mau menjawab pertanyaannya, pendeta akan memberikan darah. Pendeta ingin mengetahui siapa pemimpinnya dan di mana tempatnya sekarang. Maria menjawab, dia seorang pangeran yang mencari sang putri. Jadi jangan repot-repot mencarinya, nanti juga dia datang ke sini. Suatu hari, datanglah seorang pria muda bernama Jonathan. Dia dikirim untuk urusan kerjaan, ngurusin surat-surat penting ke sebuah kastil tua yang katanya udah lama nggak dihuni. Dari luar, kastil itu terlihat megah, tapi juga menyeramkan. Begitu sampai di kastil, suasananya benar-benar bikin merinding. Dindingnya tinggi, gelap, sunyi, kayak nyimpen rahasia besar. Gerbangnya terbuka sendiri, dan dari dalam muncul seorang pria tua berwajah menyeramkan. Dialah Vladimir II. Pangeran Wallachia, atau yang lebih dikenal sebagai Dracula. Jonathan dipersilakan makan malam bersama Vlad. Sebenarnya Vlad tergoda banget buat menghisap darah Jonathan, tapi dia menahan diri. Jonathan sendiri sempat nanya tentang masakan yang mereka santap. Vlad dengan santai menjawab bahwa itu resep dari India, hasil perjalanannya keliling dunia. Di sela-sela obrolan, Jonathan menjelaskan maksud kedatangannya. Dia ingin membeli properti milik Vlad yang ada di tengah kota. Tapi Vlad menolak. Setelah makan malam, Jonathan diantar ke kamar tamu. Sebelum meninggalkan Jonathan, Vlad berpesan keras.
Jangan pernah keluar dari kamar ini. Tapi namanya manusia, rasa penasaran gak bisa dibendung. Jonathan tetap keluar dan menjelajahi kastil. Dia menemukan sebuah peti mati, dan jelas itu adalah tempat tidur Flat. Ketahuan, Jonathan pun ditangkap. Jonathan ketakutan, lalu bertanya, "Sebenarnya siapa kamu?" Flat pun menjawab jujur. Dia adalah jiwa yang dikutuk Tuhan, seorang pangeran yang kehilangan cinta sejatinya. Jonathan memohon agar tidak dibunuh, lalu meminta satu permintaan terakhir. "Ceritakan kisahmu dulu." Flat pun mulai berkisah tentang masa lalu, tentang Elisabetta, tentang bagaimana dia hidup dalam kesepian selama ratusan tahun. And then, after a while, Mencoba bunuh diri tapi selalu gagal. all desire disappears. Tentang bagaimana ia mencari-cari cara buat menemukan kembali cintanya. Bahkan sampai menggunakan parfum ajaib yang bisa memikat manusia. Hingga akhirnya, dia hanya bisa menunggu di dalam kastilnya yang sunyi. Saat itulah Jonathan menunjukkan foto tunangannya, seorang wanita bernama Mina. Flat kaget banget, karena wajah Mina persis seperti Elisabetta. Jonathan berusaha menjelaskan kalau itu memang tunangannya, bukan Elisabetta. Tapi Flat yakin bahwa Mina adalah reinkarnasi dari cinta sejatinya. Tapi Jonathan udah mulai takut. Dia coba kabur pakai tirai yang diikat jadi tali, turun lewat jendela. Sialnya, penjaga Flat keburu ngeh. Jonathan dikejar, bahkan sempat hampir mati jati di danau es. Untungnya es retak, dia berhasil lolos. Ia memperlihatkan wajah Elisabetta kepada sang dokter. Ia kembali membaca catatan tentang vampir sampai menemukan sebuah kalimat penting. Tertulis, bila sang pemimpin vampir mati, maka semua orang yang pernah ia gigit akan terbebas dari kutukannya dan kembali menjadi manusia normal. Sang asisten yang berada di ruangan itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia melihat gambar yang tergeletak di meja, lalu membandingkannya dengan seorang tamu yang baru saja datang. Wajahnya sama persis. Dan ternyata benar. Wanita itu adalah reinkarnasi dari Elisabetta, yang kini hidup kembali sebagai Mina. Kehadiran Mina di rumah sakit bukan kebetulan. Ia datang menjenguk Maria yang sebelumnya sudah digigit Flat. Saat mereka berbincang, Mina menceritakan kalau ia pertama kali bertemu Maria di sebuah pernikahan. Entah kenapa, saat itu Maria tiba-tiba mengamuk, membuat suasana jadi kacau. Mina sendiri datang hanya untuk menemani Jonathan, tunangannya. Namun di saat itu juga, Mina merasa seperti orang asing di zamannya sendiri. Pendeta pun meminta alamat rumah Mina untuk berjaga-jaga kalau suatu hari terjadi sesuatu. Sementara itu, di tempat biara, Flat mulai melancarkan aksinya. Ia ingin kembali pada wujud lamanya. Untuk itu, ia menggunakan ramuan parfum yang mampu memikat siapapun yang menghirup aromanya. Para biarawati pun perlahan mendekat ke arahnya, seakan tak kuasa menolak pesona mistis itu. Flat bersiap menjemput Maria untuk kemudian membawanya mencari Mina. Dengan parfum khasnya, Flat dengan mudah mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, termasuk asisten dokter. Saat Maria ditemukan, asisten itu pun jadi korban berikutnya, karena Maria yang haus darah langsung menggigitnya. Keesokan paginya, rumah sakit gempar. Sementara, sang asisten pun juga telah berubah setelah terkena gigitan. Pendeta pun makin khawatir, terutama dengan keselamatan Mina. Dan benar saja, Maria akhirnya mendatangi rumah Mina. Dengan wajah tenang, Maria menanyakan kabar Mina. Ia bilang akan menceritakan sesuatu nanti, tapi sekarang saatnya mereka bersenang-senang. Tak lama kemudian, Mina dipertemukan langsung dengan Flat. Begitu menatap matanya, Mina seperti ditarik kembali ke masa lalu. Ingatan samar tentang kehidupan lain muncul di kepalanya. Mina yang dilanda rasa penasaran akhirnya bertanya pada Flat, "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Flat menatapnya lalu menjawab,
Jauh sebelum negeri ini lahir, kita sudah pernah bertemu. Karena malam sudah terlalu larut, Mina dan Maria memutuskan menginap di tempat Flat. Di momen itu, Flat memperlihatkan sebuah musik box, benda yang sama dengan yang ditunjukkan di awal film. Saat Mina menyentuhnya, ia kembali merasakan kilasan ingatan yang membuatnya makin bingung. Lalu, dengan lirih, Flat menyebut Mina sebagai Elisabetta. Mina kaget, merasa seperti disihir. Ia buru-buru menjelaskan bahwa dirinya akan menikah beberapa minggu lagi, agar Flat tak macam-macam dengannya. Flat pun cepat-cepat mengubah sikap, kembali tenang dan meminta maaf atas ucapannya. Sebelum Mina pergi, ia bahkan memberikan musik box itu sebagai kenang-kenangan. Sejak saat itu, Flat merasakan kebahagiaan yang selama ini hilang. Dan anehnya, Mina pun merasakan hal yang sama, meski tak tahu kenapa. Sesampainya di rumah, Mina mendapati Jonathan sudah ada di sana dalam kondisi lemah. Pendeta segera menginterogasi Mina, memberitahu bahwa Maria sudah sepenuhnya menjadi vampir dan pemimpinnya adalah Flat. Tapi Mina membela Flat. Ia mengatakan bahwa Flat adalah orang baik. Justru Flatlah yang tadi mengantarnya pulang, jadi tidak mungkin ia yang menyakiti Jonathan. Pendeta menasihati Mina agar berhati-hati. Ia menegaskan, Flat adalah vampir yang meminum darah manusia. Pendeta memastikan bahwa Mina belum tergigit, lalu menyuruhnya beristirahat. Malam itu, saat hendak tidur, Mina kembali melihat musik box pemberian Flat. Seketika itu juga, ingatan tentang masa lalunya sebagai Elisabetta muncul semakin jelas. Saat itu pula, Flat tiba-tiba hadir di hadapannya, membuat Mina terkejut. Situasi itu membuat hati Mina campur aduk. Di satu sisi, ia ingin Flat pergi, tapi di sisi lain, ia tak ingin jauh darinya. Dengan penasaran, ia bertanya, "Apakah kau menggunakan parfum itu untuk membuatku seperti ini?" "Tidak, Mina. Aku sudah menunggumu 400 tahun. Saat Mina menggenggam tangan Flat, kilasan masa lalu kembali muncul dalam benaknya. Ia akhirnya percaya bahwa dirinya memang Elisabetta, istri dari Pangeran Flat. Dengan penuh keyakinan, Mina meminta Flat untuk menggigitnya agar mereka bisa bersama selamanya. Namun di sisi lain, pendeta sadar Flat sudah ada di sekitar Mina. Saat memeriksa kamar, ia kaget karena Mina dan Flat telah menghilang. Ia segera meminta Jonathan menunjukkan jalan menuju kastil Flat. Kini, Flat bersama Mina sudah berada di dalam kastilnya. Saat Elisabetta berjalan menyusuri setiap sudut kastil, pendeta dan pasukannya sudah tiba di gerbang, bersiap melakukan serangan terakhir. Di dalam, Flat bertanya lirih, "Apakah Tuhan akan mengampuni kita?" Mina menatapnya penuh keyakinan. "Aku tidak peduli. Jika Tuhan tidak mengampuni, biarkan saja. Toh kita sudah dianggap setan." Adegan menegang. Semua orang bersiap menembak ke peti kait. Namun dari belakang, tiba-tiba Flat muncul. Pendeta yang kini terdesak mencoba menasihatinya. "Hidup dan mati adalah kehendaknya. Kau tak bisa terus-terusan seperti ini. Aku bisa menyelamatkanmu." Tapi Flat hanya tersenyum getir. Ia tahu pilihannya. Kali ini, ia memilih menyelamatkan Elisabetta. Flat sadar, bila dirinya mati, semua kutukan dari gigitannya akan hilang. Maka ia rela mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan wanita yang ia cintai. Elisabetta tentu tak mau kehilangan Flat untuk kedua kalinya. Ia menangis, menolak keputusan itu. Namun Flat tetap teguh. Sebelum menyerahkan jiwanya, ia sempat mengajukan satu permintaan terakhir. Sayangnya pendeta tidak bisa mengabulkannya. Hanya Flat sendiri yang mampu menyelamatkan Elisabetta. Dan dengan itu, ia bersedia mati demi cinta yang tak pernah padam. Dan disitulah film Dracula ini ditutup. Sebuah kisah tentang cinta, kehilangan, kutukan, dan pengorbanan. Meskipun Flat dikenal sebagai monster, ternyata di balik semua kegelapan itu ada hati yang cuma pengen bersama orang yang dia cintai.